Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada bulan ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Agar puasa kita lebih berkualitas, agar puasa kita lebih bermakna, saya akan membacakan sebuah kitab yang judulnya adalah Mau'idhatul Mu'minin atau nasihat untuk orang-orang mukmin. Di dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin diterangkan anwa'us shaum wa darajatuhu, bahwa puasa itu ada macam-macam dan ada banyak derajat-derajatnya. I'lam anna shauma salasu darajatin, bahwa puasa ini menurut para ulama dibagi menjadi 3 derajat, 3 tingkatan, 3 level. Shaumul umum, yang pertama adalah puasa umum. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasa yang khusus. Dan yang ketiga adalah shaumu khususil khusus atau puasa yang paling khusus. Dan masing-masing ini akan kita kaji, kita ulas, dan semoga ulasan ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qadha'i syahwat kama sabaqa. Puasa umum adalah puasa menahan perut dari lapar dahaga, wal farji, dan menjaga kemaluan, an qadha'i syahwat, dari menuruti syahwat kita. Ini adalah puasa orang-orang pada umumnya, hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Wa amma shaumul khusus fahuwa kafusam'i wal basari wal lisan wal yadi wa rijli wa sairil jawarihi anil athami. Sedangkan puasa khusus adalah menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita dari berbuat dosa. Jadi puasa khusus ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga menahan supaya telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang negatif, menjaga mata kita tidak memandang hal-hal yang negatif, menjaga lisan kita untuk tidak mencaci maki orang lain, tidak menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, dan menjaga tangan kita untuk tidak mencuri, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan manipulasi, tidak melukai orang lain, warijli, dan juga menjaga kaki kita dari melangkah menuju ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa yang terakhir adalah shaumu khususil khusus, yaitu puasa yang paling khusus. Ini puasa yang paling tinggi. Fasaumul qalbi anil humumid daniyati wal afkarid dunyawiyati, yaitu menjaga hati kita dari setiap niat-niat yang rendah, niat-niat yang buruk, dan menjaga pikiran kita dari hal-hal yang bersifat duniawi. Artinya puasa yang paling tinggi adalah fokus amma siwallah bil kulliyah, mengesampingkan hal-hal selain Allah secara total. Artinya apa? Saat kita berpuasa, semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita harus difokuskan untuk lillahi ta'ala, untuk Allah saja. Nah, ini yang paling berat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita masih dihadapkan dengan fenomena di media sosial di mana umat Islam satu sama lain saling mencaci maki, bahkan saling menyesatkan satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Padahal jelas di sini bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa juga menahan lisan kita dari berkata buruk, dari mencaci, dari memfitnah, dari menggunjing, dari mengkafirkan. Dan kita juga masih melihat pertikaian antar warga negara masih terjadi di mana-mana. Konflik juga masih terjadi di beberapa daerah. Padahal kita tahu bahwa as-saumu junnatun, puasa itu adalah tameng kita.
ketika ada orang mencaci maki kita, ketika ada orang ingin memerangi kita, maka katakanlah inni shaimun, aku sedang berpuasa, aku tidak mau berkonflik, aku tidak mau masalah dengan sesama umat Islam, tidak mau menggunjing orang. Inni shaimun, sesungguhnya kami berpuasa. Ini adalah hakikat puasa yang perlu kita tingkatkan levelnya. Kemudian puasa ini juga memiliki banyak sekali rahasia-rahasia, atau para ulama menyebutnya dengan istilah asrarus shaum, siri-sirinya puasa, rahasia-rahasianya puasa. Dikatakan dalam kitab Mau'izatul Mukminin, hiya sitatu umur, rahasia puasa ini ada 6 poin. Al-awwalu ghadul basar wa kaffihi anil itisa' fin nadri ila ma yudammu wa yukrahu wa illa kulli ma yushilul qalba wa yulhi an dzikrillahi ta'ala. Rahasia puasa yang pertama adalah menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian menjaga hati kita untuk tidak tersibukkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Jika bekerja, tetaplah bekerja, tapi bekerja untuk lillahi ta'ala. Bukan bekerja hanya untuk mencari kekayaan semata. Kemudian rahasia berikutnya adalah wayulhi an dzikrillah, meninggalkan hal-hal lain yang dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani hifdzul lisan anil hadiyan wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fahsi wal jifa'il wal khusumah war riya wal mira. Menjaga lisan kita dari omongan-omongan yang tidak bermakna, dari kebohongan, kemudian ghibah, ngerasani orang lain, menggunjing orang lain. Kemudian menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, sebetulnya puasa ini manfaatnya banyak sekali. Jika kita bisa menjaga lisan kita, otomatis dalam bermasyarakat dapat berlangsung dengan tenang, dengan damai, dengan rukun. Tapi jika lisan kita tidak dijaga, maka banyak persoalan yang muncul dari lisan kita. Maka puasa ini sekaligus juga latihan kita sebagai masyarakat untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga saling tenggang rasa. Kemudian yang asalisu yang nomor 3 adalah kafu sam'i anil isho ila kulli makruhin, menjaga telinga kita dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia puasa yang keempat adalah kafu baqiyatil jawarihi anil asami minal yadi wa rijli wa anil makarihi wa kafil batni anis subhat. Menjaga seluruh anggota tubuh kita dari setiap perbuatan dosa. Ini adalah puasa yang dilakukan oleh para sufi, di mana mereka ketika anggota tubuh mereka melakukan dosa, maka seakan-akan puasanya sudah batal. Jadi perkara yang membatalkan puasa tidak hanya makan, tidak hanya minum, tapi ketika tangannya korupsi, maka puasanya batal. Ketika tangannya mencuri, maka puasanya batal. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam Islam ini juga sangat humanis sekali. Di zaman Umar bin Khattab itu pernah ada seorang pencuri dan tidak dihukum potong tangan. Kenapa? Karena dia mencuri dalam kondisi kelaparan. Dan sekarang ini kan di Indonesia sedang ramai tentang bagaimana penerapan syariat Islam. Salah satunya adalah hukuman potong tangan untuk pencuri. Ini harus kita pahami lebih jauh lagi, bahwa ayat as-sariqu was-sariqatu ini menurut teori gramatika adalah kata sifat. Berarti yang dipotong tangannya bukan setiap pencuri, melainkan pencuri yang menjadi profesi harian, mencuri yang sudah merugikan uang rakyat, sehingga kata-katanya menggunakan kata-kata as-sariqu bukan man saroko. Kalau kata-katanya man saroko, siapapun yang mencuri, potong tangannya. Tapi ini kata-katanya adalah as-sariqu was-sariqatu, orang yang punya karakter mencuri, koruptor, ini yang dipotong tangannya. Sehingga kata-katanya menggunakan kata sifat. Akan tetapi orang yang mencuri, berbuat kemaksiatan dengan tangannya karena dia kelaparan, ini oleh Umar bin Khattab
tidak dihukum karena dia mencuri bukan karena profesi, melainkan karena kelaparan. Dan disinilah letak di mana hukum Islam ini sangat humanis, tidak kemudian tajam ke atas tapi tumpul ke bawah, tidak. Islam justru sangat humanis. Jika dia melakukan pelanggaran karena hal-hal yang sangat darurat, maka Islam juga akan memberikan hukum yang meringankan. Kemudian yang kelima, rahasia puasa adalah alayas taksiro minat ta'amil halali waqtal iftori bihaisu yamtali'u fama min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batnin mali'in min halalin. Yang kelima adalah saat berbuka puasa tidak makan terlalu kenyang. Ini kadang-kadang kita saat buka puasa balas dendam. Sudah dari mulai pagi sampai maghrib kita tidak makan, ketika kumandang maghrib sudah kita dengarkan, langsung kita makan dengan makanan yang sangat banyak. Nah, ini disindir oleh kitab Mau'izatul Mu'minin, janganlah terlalu makan banyak saat berbuka puasa. Kemudian yang keenam, rahasia puasa yang terakhir adalah ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khaufi war roja'i. Setelah kita berbuka puasa, hati kita seharusnya gundah gulana di antara khauf dan roja, antara takut dan harapan. Kenapa kita harus mempunyai perasaan takut dan juga ada harapan? Itlai sayadri ayuk balu saumuhu fahuwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fahuwa minal mamkutin. Karena kita tidak tahu apakah puasa kita ini diterima atau tidak. Maka jangan sekali-kali kita merasa yakin puasa kita diterima. Kita harus punya perasaan antara takut dan harapan. Kita takut kalau puasa kita tidak diterima, dan kita punya harapan semoga saja puasa kita diterima. Dan inti dari semua ini, jika kita bisa mengerjakan rahasia-rahasia puasa, kita bisa melalui level-level puasa dari puasa umum, kemudian puasa khusus, kemudian puasa khusus, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang benar-benar takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah kita bisa memahami bahwa manfaat daripada puasa bukanlah manfaat yang kembali kepada Allah, tetapi manfaat yang kembali kepada masyarakat. Puasa memiliki efek untuk perdamaian di tengah-tengah masyarakat, karena kita menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga telinga, menjaga lisan kita dari memfitnah. Maka sesungguhnya puasa ini manfaatnya adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kehilafan, kekurangan, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.